Selamat siang. Siang, Ibu. Waduh, pada lemes ya dari suaranya. Kok kalian tadi istirahat lupa pada makan? Bukan, Ibu, tadi udah makan. Tadi tuh di ini Ibu dijegat sama ini sama guru teman kita. Kalian disuruh apa? Disuruh mengerjakan tugas, Ibu. Pantesan. Sebelumnya saya izin buka aja, Bu. Oh, kenapa Kalista? Sakit perut, Ibu. Oh iya, silakan Kalista. Izin ya, Ibu. Ya. Hati-hati ya. Ibu. Masa dia boleh Bu pergi kayak gitu? Kan kita sudah melihat ya muka dia pucat, jadi kita tidak boleh mempermasalahkan hal tersebut apabila teman kita sedang merasa kesakitan. Tolong ada yang bisa menggantikan Kalista untuk memimpin doa terlebih dahulu? Saya saja, Ibu. Baik, silakan Syira. Baik teman-teman, izinkan saya memimpin doa. Mari kita berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya saya akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Yang pertama, Catherine Olivia. Tidak. Ada keterangan hari ini? Tidak ada. Oke, berarti Alfa ya. Nadia Fauza. Itu ada suratnya, Ibu. Oke, ini surat Nadia. Saya baca dulu ya. Nadia sedang sakit juga. Kita doakan semoga lekas sembuh ya. Ya, Ibu. Selanjutnya Putri Kalista sakit juga ya di UKS. Iya, Ibu. Syira Amana, Saya, Ibu. hadir. Alfadila dan Intan. Ada, Ibu. Oke, hadir semua. Kecuali yang tidak hadir tadi. Ini kalian pada semangat tidak? Lemes semua ya. Padahal udah dari makan, istirahat. Kalau lemes semua kita gimana kalau kita ice breaking dulu ya pada melek dan tenaganya tuh keluar lagi. Jadi bisa fokus dengerin penjelasan yang bakal saya jelasin hari ini. Gimana? Tapi sedikitnya susah nggak, Bu? Enggak dong, kali ini lebih mudah dan simpel banget. Jadi bisa bikin kalian lebih cepat fokusnya ya. Bener banget. Saya nggak mau, Bu, kalau hentak-hentak lagi kayak minggu lalu. Enggak dong, kalau ntar lagi nanti kita ngeroboh yang gedung lagi kayak minggu lalu Iya. kan. Itu baru direnov. Berdiri semua ya. Ya, Ibu. Oke, kita pakai ice breaking bisik-bisik aja gimana? Gimana, Ibu? Ibu, Caranya gimana, Ibu? Oke. Kalau saya suruh kalian, oke kita kayaknya nggak jadi pakai ice breaking bisik-bisik Iya, soalnya Syiranya budek, ya kan? Dia susah denger gitu kan kalau dibisikin, ya kan? Oke kita, iya kan? Iya. Kalau dibisikin Intan aja nggak ngedenger. Iya. Kata video budekin Syiranya. Iya, benar, Ibu. Syira ngapain Syira? Ini ibunya, Bu, ini, Ibu. Saya lihat sudah penuh, Ibu. Oh iya, terima kasih ya Syira. Iya, Ibu. Intan dan Alfadila, tolong dicontoh temannya. Ya, Ibu. Penuh inisiatif. Ayo kita mulai ice breakingnya supaya kalian bertenaga dan fokus. Oke, Baik, kalau Ibu. saya bilang pegang pundak temannya, pegang, tapi jangan berebut ya. Terus saya pegang siapa, Bu? Pegang ini, Bu. Teman. Iya, Syira harusnya kayak gini emang. Nah, Bu. oke, kalau nggak ada kata pegang, jangan dipegang. Baik, Oke, Ibu. kita uji coba sekali, lalu kita lakukan sungguhan. Oke, baik, Ibu. Pegang mata teman, pegang hidung teman, pegang tangan teman. Pegang gigi teman, Ini nggak buka-buka, Ibu. jidat teman. Ya, udah.
pegang lutut, pegang hidung teman, pipi, pegang jidat teman, mata. Oh tidak ya. Oke, kita sudah cukup. Tinggal silakan maju ke depan. Kira-kira Intan mau kita kasih hukuman apa nih teman-teman? Nyanyi topi Bunda, Bu. Ayo Intan nyanyi topi. Saya Bunda, Bunda, topi saya. Kalau tidak, Bunda, bukan topi saya. Oke, cukup sekian. Selanjutnya, anak-anak ada yang udah tahu belum? Hari ini kita bakal bahas materi apa? Belum Ibu. tidak, Bang, saya belum paham, Ibu. Baik. Saya belum tahu apa-apa. Sebelum kita mulai, saya mau refleksi terlebih dahulu tentang materi minggu lalu. Ada yang masih ingat? Ibu, Ya silakan Intan. jadi minggu lalu kita mencari unsur-unsur teks berita Ibu. Oh iya benar. Unsur-unsurnya itu terdiri atas apa aja? Terdiri atas 6, yaitu ada 51H, ada fakta, ada aktivitas, ada objektivitas, ada kejelasan, dan menarik perhatian. Oke baik. Ternyata Intan menyimak dengan baik dan benar ya. Beri tepuk tangan untuk teman-teman. Selanjutnya hari ini kita akan membahas mengenai mendapatkan informasi dari teks prosedur. Ada yang sudah tahu teks prosedur itu apa? Dan prosedur itu ini, Bu, teks yang menjelaskan misalnya kita mau buat apa tuh, Bu, terus kita buat di teks itu gitu. Caranya misalnya. Oh iya, seperti langkah-langkahnya. Ya, Ya. ya. Tepuk tangan untuk Syira. Ya. Oke. Karena kita akan membahas mengenai mendapatkan informasi dari teks prosedur. Selanjutnya kita akan mempelajari cara mengidentifikasi informasi utama dalam teks prosedur. Yang pertama yaitu membaca judul teks prosedur tersebut. Kalau kita tidak membaca judulnya, kita tidak akan tahu kan langkah-langkah apa yang dijelaskan dalam teks prosedur tersebut. Misal, Syira mencari langkah-langkah cara membuat akun YouTube, tapi yang dibacanya adalah cara dan langkah-langkah untuk membuat akun Instagram karena Syira tidak membaca judulnya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya yaitu memahami tujuan teks. Kita harus memahami tujuan teks prosedur yang telah tercantum pada teks tersebut. Apakah tujuannya untuk memberitahu pembaca tentang gimana sih cara bikin akun Instagram atau gimana sih cara bikin akun YouTube. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi langkah-langkah utamanya. Oke, teman-teman, walaupun di sini sepertinya sudah punya gawai ya. Sudah ya, Ibu. Mungkin pada saat awal kalian punya gawai, kalian membuat akun email. Nah, di situ kan kalian diberitahu oleh pihak-pihak yang menjual atau yang ada di pihak kontak tempat kalian beli handphonenya untuk mengikuti langkah-langkah pembuatan email. Dan itu kan langkah-langkah utamanya ya teman-teman. Selanjutnya itu memperhatikan struktur teks. Kita tuh harus memperhatikan struktur teks prosedur itu agar kita mengetahui apa sih tentang apa yang bakal dijelasin langkah-langkahnya itu yang ada di teks tersebut. Selanjutnya itu mencatat kata kunci atau frasa penyakitnya. Sepertinya ini typo ya teman-teman. Seharusnya ini frasa penting. Karena saya manusia kan tidak luput dari kesalahan teman-teman. Saya mohon maaf. Selanjutnya yaitu yang terakhir menyimpulkan isi teks. Jadi teks prosedurnya itu harus tetap kita simpulkan ya teman-teman. Jadi kita itu bisa tahu sendiri setelah kita simpulkan itu apa isi utama dari teks prosedur tersebut. Oke, baik. Selanjutnya sampai sini kalian semua sudah paham ya? Sudah, Baik. Terima kasih. Selanjutnya yaitu langkah-langkah yang efektif untuk memahami struktur dan isi teks prosedur. Nah,
Di sini kan kita teks prosedur itu isinya langkah-langkah proses atau cara untuk membuat sesuatu kan. Tapi sebelum kita membuat teks tersebut, kita juga harus mengetahui langkah-langkah yang efektif untuk memahami struktur dan isi teks prosedur tersebut. Yang pertama yaitu membaca teks secara keseluruhan. Emang ada orang yang mengetahui isi teks prosedur tersebut tanpa membaca teks secara keseluruhan? Kan tidak. Kalaupun ada, mungkin dia mengetahui informasinya secara setengah-setengah saja. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi tujuan teks. Ini juga lebih penting ya. Ini juga sangat penting. Yang ketiga yaitu mengenali struktur teks prosedur. Yang poin ketiga ini tadi sudah disinggung pada materi yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu menandai informasi penting. Kalau ini saya sudah tidak typo lagi, menandai informasi penting. Oke, selanjutnya yaitu mencermati penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan harus berdasarkan kaidah kebahasan yang ada. Sekarang kita menggunakan apa teman-teman? KBBI. KBBI singkatan dari apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik. Ibu harap kalian semua sudah mengunduhnya di gawai masing-masing ya. Bagus. Yang keenam yaitu membuat catatan singkat. Catatan singkat ini gunanya untuk mempermudah kita dalam mengetahui apa tujuan utama yang terdapat di teks prosedur tersebut. Selanjutnya yaitu menganalisis urutan langkah-langkah. Sebelum kita menulisnya dan memahami struktur teks dan isi teks prosedur tersebut, kita tuh harus menganalisis urutan langkah-langkah yang baik dan benar itu harus nomor 1 terlebih dahulu atau nomor 2 dan seterusnya. Dan yang terakhir yaitu mencocokkan dengan tujuan teks. Oke, sampai sini sudah paham semua teman-teman? Sejauh ini saya belum terlalu paham sih Bu mengenai isi teks prosedur, tapi mungkin Ibu bakalan ngejelasin lagi selanjutnya. Oke, mungkin ada di materi selanjutnya akan lebih lebih jelas, lebih mendetail. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai cara membedakan informasi penting dan informasi tambahan dalam teks prosedur. Selanjutnya yang pertama yaitu kita harus fokus pada tujuan teks. Oke teman-teman, kita kan sekarang lagi belajar teks prosedur. Ya. Berarti kita tuh harus fokus di teks tersebut sedang membahas apa, dan itu ada di poin pertama. Selanjutnya yaitu identifikasi langkah-langkah utama. Langkah-langkah utama yang disampaikan pada teks tersebut yaitu apa saja yang penting. Jadi itu termasuk langkah-langkah utamanya. Selanjutnya yaitu perhatikan penggunaan kata kerja imperatif. Di sini ada yang tahu tidak? Kata kerja imperatif itu apa saja? Tidak itu Oke, itu disimpan untuk tugas akhir setelah materi ini ya teman-teman. Selanjutnya itu kita akan memeriksa relevansi terhadap hasil akhir. Dan yang kelima, cermati penandaan atau format teks. Dan yang terakhir yaitu evaluasi konsekuensi jika informasi diabaikan. Jadi dalam teks prosedur itu kita tidak boleh mengabaikan informasi yang penting, atau jika kita abaikan akan terdapat evaluasi konsekuensinya. Baik, sampai sini apakah teman-teman semuanya pada paham semuanya? Paham. Oke, baik. Nah, di sini kalian bisa baca ya contoh teks prosedur yang saya contohkan di sini. Ini judulnya apa teman-teman? Cara membuat telur dadar. Tujuan teks prosedur Telur dadar yang lezat dan sederhana. bahan-bahannya ada apa saja? Syira, tolong sebutkan. 2 butir telur ayam, 1/2 sendok teh garam, 1/4 sendok teh lada bubuk, 1 sendok makan bawang merah cincang, 1 sendok makan daun bawang cincang, dan yang terakhir minyak goreng secukupnya. Oke, setelah menyebutkan judul, tujuan, bahan-bahan, ada yang tahu setelahnya apa? Menyebutkan? Oke, betul sekali Al-Fadila. Selanjutnya silakan Intan dibacakan langkah-langkah pembuatan
Yang pertama, pecahkan telur ke dalam mangkuk. Yang kedua ada tambahkan garam dan lada bubuk ke dalam mangkuk. Yang ketiga itu kocok telur hingga semua bahan campur rata. Yang keempat itu masukkan bawang merah, cincang dan daun bawang cincang ke dalam kocokan telur. Lalu aduk kembali. Yang kelima ada panaskan wajan dengan sedikit minyak goreng di atas api sedang. Yang keenam, tuangkan adonan telur ke dalam wajan, ratakan dengan sendok ataupun spatula. Yang ketujuh ada goreng hingga bagian bawah telur berwarna keemasan lalu dibalikkan. Yang kedelapan, masak sisi lainnya hingga matang. 9, angkat telur dari wajan dan letakkan di piring saji. Dan yang terakhir, sajikan telur dadar selagi hangat. Baik, sepertinya semuanya sudah paham ya teman-teman. Oke. Dan yang terakhir yaitu sebelum kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini, ada yang bisa menyimpulkan materi yang telah saya sampaikan? Ibu Al-Fadila sepertinya bisa ya. Sepertinya tadi dia menyimak sangat baik ya. Tolong Al-Fadila disimpulkan apa materi yang saya sampaikan selama pembelajaran kita siang hari ini. Jadi kita hari ini belajar mengenai teks prosedur, Ibu. Jadi kita tadi belajar mengenai cara-cara bagaimana sih kita tuh membuat teks prosedur. Jadi tadi ada contohnya juga tentang teks prosedur membuat telur dadar gitu, Ibu. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Al-Fadila. Sepertinya waktunya juga sudah habis dan barangkali ini sudah terlewat ya. Saya mohon maaf ya, sepertinya keasikan mengajar di kelas ini. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya semuanya.